Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Setelah memahami rahasia jamur roh darah, Chen Ping tidak ragu lagi. La menahan napas dan memusatkan seluruh perhatiannya pada setetes esensi darah keemasan pucat di ujung jarinya. Di dalam esensi darah ini, tidak hanya terkandung kekuatan darah dan ki-nya yang luar biasa, tetapi juga jejak keagungan tertinggi yang berasal dari garis keturunan naga dewa. La meniru kera raksasa, dengan hati-hati meneteskan setetes darah esensi ke kera terakhir, yang juga tampak paling tua dan memiliki energi spiritual paling besar. Berdengung, saat esensi darah bersentuhan dengan jamur roh darah, cahaya darah yang lebih terang melesat ke langit dibandingkan saat kera raksasa menyerapnya. Ganoderma lucidum berwarna merah darah itu tampak dipenuhi jiwa, bergetar hebat, La menjadi transparan, dan bayangan naga keemasan tampak berenang di dalamnya. Segera setelah itu, cairan itu mencair dengan cepat, berubah menjadi aliran energi kuat yang jauh lebih kental dan berwarna lebih pekat, hampir seperti emas gelap. Energi vital ini berputar-putar di udara, memancarkan tekanan yang bahkan membuat kera raksasa berambut hitam di sampingnya merinding. Kemudian, bagaikan 100 sungai yang mengalir ke laut, energi itu langsung memasuki dahi Chen Ping dan menembus seluruh tubuhnya. Ledakan, Chen Ping merasakan semburan air yang tak terlukiskan meledak dalam tubuhnya. Energi ini murni dan mendominasi, sangat cocok dengan kekuatan abadi yang kacau dan garis keturunan naga sucinya sendiri. La dengan panik membasuh meridiannya, memberi nutrisi pada organ-organ dalamnya, dan memperbaiki luka tersembunyi yang terdalam. Dia tidak berani menunda, dan segera duduk bersila, mengalirkan energi internalnya, dan membimbing energi besar ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dengan rakus menyerap saripati kehidupan yang dibawa oleh jamur roh darah. Luka pada kulit sembuh, berkeropeng, dan terkelupas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menampakkan kulit baru. Tulang yang patah di dalam tubuh mengeluarkan suara, berderak pelan saat disambung kembali oleh jaringan tulang yang lebih kuat. Semangat yang tadinya lemah, bagaikan tanah gersang yang diguyur hujan manis, dengan cepat menjadi penuh dan kokoh, bahkan lebih kuat dari sebelum cedera. Setelah waktu yang tidak diketahui, aura Chen Ping yang bergejolak perlahan mereda. La tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya yang nyata melintas. Dia berdiri, merasakan gelombang kekuatan yang tampaknya tak berujung di dalam tubuhnya, dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang daerah sekitarnya, bahkan menyebabkan pohon-pohon kuno di sekitarnya bergetar. Chen Ping berdiri di baskom, auranya melonjak dan harmonis. Luka-lukanya yang awalnya parah telah sembuh total, berkat nutrisi dari saripati jamur roh darah berusia 10.000 tahun yang melimpah. Tingkat kultivasinya bahkan telah meningkat secara signifikan melampaui peringkat ke-7 alam manusia abadi, dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Proses menetesnya darah esensi emas pucat di ujung jarinya yang beresonansi dengan jamur roh darah dan mengubahnya menjadi energi kehidupan yang paling murni masih terputar kembali dalam pikirannya. Hukum langit dan bumi serta karakteristik makhluk spiritual di surga ke-10 ini memang sangat berbeda dengan yang ada di alam bawah. Jika kera raksasa berambut hitam ini tidak membuktikannya sendiri, mungkin ia akan benar-benar menyia-nyiakan harta karun tersebut. Dia menatap kera raksasa berambut hitam di sampingnya, tatapannya kini tidak lagi menunjukkan eksploitasi seperti sebelumnya, melainkan lebih kepada pengakuan tulus. Meskipun kera raksasa ini tidak sepenuhnya cerdas, kebijaksanaannya dalam bertahan hidup di hutan yang keras dan kegigihannya dalam mempertahankan sumber daya wilayahnya patut dihormati. Ayo pergi, bawa aku pergi dari hutan ini. Chen Ping menggunakan indera kedewaannya untuk mengirimkan informasi dan sekali lagi membalikkan badan dan menunggangi punggung lebar kera raksasa itu.
Unicorn api kecil itu melompat ringan ke bahunya dan mengusap pipinya dengan penuh kasih sayang. Meskipun tidak dapat menyerap jamur roh darah secara langsung, aura murni yang dilepaskan secara alami saat Chen Ping pulih membuat sisiknya semakin cemerlang. Kera raksasa itu menggeram pelan dan mulai bergerak maju dengan langkah berat ke arah yang telah ditunjukkannya sebelumnya. Namun, saat mereka meninggalkan baskom tempat tumbuhnya Ganoderma darah, Chen Ping dengan jelas merasakan bahwa langkah kera raksasa itu menjadi luar biasa berat dan lambat. Kepalanya yang besar terus melihat ke arah tanah merah tua itu, dan matanya yang besar dan berbentuk seperti lonceng menampakkan kerinduan dan keengganan yang mendalam dan tak terselubung. Tempat ini bukan saja tanah kejayaan yang direbutnya kembali setelah mengalahkan musuh bebuyutannya, tetapi juga fondasi yang membuatnya bertahan dan berkembang. Chen Ping bukanlah orang yang tidak berperasaan, ia berprinsip untuk membedakan antara rasa terima kasih dan kebencian. Kera raksasa ini telah menunjukkan kebaikan kepadanya dengan membimbing, mengajari, dan membantunya pulih. Membawanya pergi secara paksa dari tanah suci ini sama saja dengan memutus jalannya, dan ia tak sanggup melakukan hal seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping menepuk-nepuk leher kera raksasa yang kasar dan sekeras batu itu dan dengan lembut menyampaikan pikirannya, "Baiklah, kau boleh tinggal di sini. Lindungi tempat ini dan berkultivasilah dengan tekun." Tubuh besar kera raksasa itu bergetar hebat, lalu ia pun berhenti di tengah jalan. Perlahan memutar kepalanya, mata merahnya dipenuhi ketidakpercayaan, diikuti oleh gelombang rasa terima kasih yang luar biasa. Menurunkan Chen Ping dan unicorn api kecil itu, lalu menurunkan kaki depannya ke tanah, dan dengan hikmat bersujud 3 kali kepada Chen Ping dengan kepalanya yang ganas, sambil mengeluarkan rintihan rendah dan penuh hormat dari tenggorokannya. Beginilah cara binatang iblis mengungkapkan rasa terima kasih dan ketundukannya yang tertinggi. Chen Ping tersenyum tipis dan menerima sapaan itu. Dia menegaskan arah yang ditunjukkan kera raksasa itu untuk meninggalkan hutan, dan kera raksasa itu mengangguk penuh semangat, sambil mengeluarkan geraman rendah sebagai tanda penegasan. "Jaga dirimu baik-baik." Chen Ping mengucapkan satu hal terakhir, lalu tanpa ragu lagi, dia mengambil kilin api kecil dan berubah menjadi gumpalan asap hijau, dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat, meninggalkan baskom dan kera raksasa yang setia di belakang. Dipandu oleh kera raksasa dan menyelidiki dengan indera keilahiannya yang kuat, Chen Ping melintasi hutan purba yang lebat dengan langkah cepat. Dia tidak lagi secara aktif memprovokasi binatang iblis, dan menyembunyikan auranya secara ekstrim, bergerak melalui hutan seperti hantu. Dia hanya akan bertindak cepat dan tegas untuk melenyapkan monster saat monster itu melancarkan serangan, terutama jika monster itu memiliki indera tajam atau rasa wilayah yang kuat. Mereka menghindari pertarungan yang berkepanjangan dan juga memperoleh saripati yang terkandung dalam tubuh binatang iblis, yang sebagian besarnya mereka berikan kepada unicorn api kecil di bahu mereka yang tengah mengamati. Dengan penuh semangat, hutan ini, yang dikenal sebagai tepi pegunungan 10.000 binatang, jauh lebih luas dan berbahaya daripada perkiraan awal Chen Ping. Bahkan bertemu dengan Tone Earth Dragon yang kekuatannya sebanding dengan Celestial Immortal tingkat 5. Makhluk itu bersembunyi di bawah lapisan humus tebal, melancarkan serangan mendadak. Tubuhnya yang besar dan berduri memiliki kekuatan mencekik yang luar biasa dan juga bisa menyemprotkan racun dengan efek melumpuhkan yang kuat. Chen Ping melawannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dan akhirnya berhasil membunuhnya. Dengan menggunakan efek perlambatan sesaat yang diciptakan oleh hukum waktu untuk menusuk kepalanya yang relatif rentan dengan pedang pembunuh naga. Pertarungan ini memberinya pemahaman lebih langsung tentang kekuatan binatang surga ke-10, dan juga membuatnya lebih berhati-hati. Sepanjang perjalanan, ia juga menemukan lebih banyak tanaman spiritual yang unik di surga ke-10.
Ada sejenis jamur bulan bercahaya yang hanya muncul di malam hari ketika menyerap saripati bulan. Menyentuhnya akan memicu spora halusinogen, tetapi jika Anda membungkusnya dengan hati-hati menggunakan indera ilahi Anda dan perlahan membimbingnya dengan energi Anda sendiri, ia dapat menyehatkan jiwa Anda. Ada juga jenis buah yang disebut buah pola petir yang tumbuh di pohon-pohon yang tersambar petir. Busur-busur listrik kecil menari-nari di permukaannya. Mengonsumsi buah ini secara langsung akan merusak meridian, tetapi jika dimurnikan secara perlahan dengan kekuatan hukum petir, buah ini dapat menempa tubuh fisik dan meningkatkan kekuatan asal petir. Chen Ping mencobanya satu per satu. Meskipun tidak sehebat jamur roh darah, mereka memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang cara memanfaatkan sumber daya surga ke-10, dan fondasinya sendiri terus terakumulasi. Kilin kecil yang bernapas api mengikutinya, dan itu adalah pesta yang tidak pernah berhenti. Hakikat daging dan darah berbagai binatang iblis, inti batin mereka, serta energi murni yang dilepaskan saat Chen Ping memurnikan tanaman spiritual, semuanya menjadi sumber daya untuk pertumbuhan. Ukurannya tampak membesar, kini seukuran anak kuda biasa, tak lagi bisa duduk dengan tenang di bahu Chen Ping, melainkan berlari mengelilinginya dengan gagah. Sisik-sisiknya yang berwarna merah tua tampak semakin berkilau, dengan sedikit semburat emas di tepinya. Dua benjolan kecil di dahinya juga tampak membesar, dan api sejati kilin yang disemburkannya tampak lebih panas dan berwarna lebih gelap. Setan surgawi abadi tingkat pertama atau kedua biasa, jika terkena api, akan langsung berubah menjadi arang. Pemahaman diam-diamnya dengan Chen Ping juga tumbuh dari hari ke hari, seringkali, satu tatapan saja sudah cukup bagi mereka untuk memahami niat masing-masing. Setelah berjalan hati-hati selama sekitar 7 atau 8 hari, pepohonan di sekitarnya akhirnya mulai menipis. Pohon-pohon tinggi berangsur-angsur digantikan oleh semak-semak rendah, langit menjadi lebih terbuka, dan atmosfer yang padat, liar, dan ganas di udara berangsur-angsur memudar, digantikan oleh energi spiritual langit dan bumi yang lebih teratur dan jernih. Chen Ping tahu bahwa ia akan meninggalkan hutan luas yang telah memberinya pelajaran pertamanya. Tepat saat Chen Ping hendak melangkah keluar dari semak-semak terakhir di tepi hutan, serangkaian suara keras dari benturan senjata, deru ledakan energi, dan teriakan marah terdengar jelas di telinganya. La segera berhenti dan memberi isyarat kepada kilin api kecil itu untuk menyembunyikan auranya. Keduanya, seolah menyatu dengan lingkungan mereka, diam-diam menyelinap di balik semak berduri dan mengintip melalui celah-celah. Di depan terbentang lembah berbukit yang relatif terbuka, tempat pengejaran sedang berlangsung dengan perbedaan jumlah yang signifikan. 5 orang penggarap yang mengenakan jubah hitam yang sama, dengan kepala hantu aneh dan bengkok yang disulam. Dengan benang emas di borgolnya, tampaknya sedang melahap jiwa-jiwa, tengah menyerang keduanya. Kedua orang yang dikepung itu memiliki penampilan yang aneh dan bukan manusia murni. Pria itu sangat kekar, tingginya hampir 10 kaki, dengan otot-otot menonjol dan garis-garis harimau samar pada kulit. Perunggunya, memiliki tanda raja yang jelas di dahinya, dan ia memegang kapak raksasa seukuran panel pintu, mengayunkannya dengan kuat, memancarkan aura ganas raja binatang buas. Wanita itu lincah, berkulit seputih gandum dan berwajah cantik liar. Matanya memiliki pupil vertikal yang tidak biasa, memperlihatkan kecerdasan dan ketajaman. Di belakangnya, ekor yang panjang dan halus dengan cincin warna-warni bergoyang lincah, dan di atasnya terdapat sepasang duri pendek yang berkilauan dengan cahaya dingin. Mereka memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi aura ini bukanlah aura yang kacau dan ganas seperti yang dimiliki binatang buas di hutan. Sebaliknya, aura ini disempurnakan dan diatur melalui semacam teknik kultivasi, membuatnya tampak seolah-olah ras binatang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi mereka. Pada saat ini, kedua manusia buas,
laki-laki dan perempuan, sudah hampir kehabisan napas. Mulut harimau pria itu terbelah, dan darah mengotori gagang kapaknya. Tubuhnya dipenuhi luka dalam yang memperlihatkan tulangnya, terutama bekas cakaran di punggungnya yang hampir memperlihatkan organ dalamnya. Napasnya berat dan tersengal-sengal, seperti embusan angin. Kondisi perempuan itu sedikit lebih baik, tetapi gerakannya terasa lebih lambat. Bahu kirinya hangus menghitam, jelas menunjukkan bahwa ia telah terluka oleh semacam sihir berbahaya. Darah terus mengucur dari sudut mulutnya, dan pupil vertikalnya dipenuhi amarah dan perlawanan. Hehehe, kalian berdua binatang buas yang tak tahu terima kasih. Jika kalian tidak menyerahkan peta yang menunjukkan distribusi urat kristal jiwa binatang buas, aku akan mengekstrak jiwa kalian dengan serangan berikutnya dan memurnikannya menjadi panji jiwa segudang milikku, sehingga kalian tidak akan pernah bereinkarnasi. Pemimpinnya, seorang pria berjubah hitam, memiliki kekuatan seorang dewa surgawi tingkat 5, memegang panji. Pemanggil jiwa yang diselimuti kabut hitam, di mana wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, yang terluka dan terdistorsi, dapat dilihat dan didengar, memancarkan ratapan tanpa suara. Dia mengibarkan panji jiwa, sambil mengeluarkan lolongan hantu yang mengganggu, dan tertawa dingin. Bah! Dasar sampah sekte Elblis 10.000 jiwa. Bandit, meskipun lukanya parah, mata pria belang harimau itu membelalak penuh amarah, dan suaranya menggelegar bagai lonceng. 10 langit itu luas dan tak terbatas, dan kalian memiliki wilayah kalian sendiri. Mengapa kalian berulang kali menyerbu pegunungan 10.000 binatangku dan secara paksa merebut tambang kristal jiwa binatang yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup rasku? Apa bedanya tindakan seperti itu dengan tindakan para iblis luar angkasa? Hukum rimba berlaku. Ras binatangmu menempati tanah berharga ini namun tidak berjuang untuk kemajuan. Kau layak menjadi sumber daya bagi kebangkitan sekte Elblis jiwa segudang milikku. Seorang lelaki lain berjubah hitam menyeringai jahat, memanggil tengkorak hijau mengerikan yang menyemburkan api beracun yang sangat korosif, membakar ke arah wanita berekor macan tutul. Kami akan mempertahankan pegunungan, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Wanita dengan ekor macan tutul itu menjerit tajam, kedua belatinya saling beradu melepaskan dua garis cahaya dingin yang bersilangan, nyaris berhasil menghalangi api beracun itu, tetapi tubuhnya sekali lagi terguncang dan dia terhuyung. Mundur! Sekte Setan 10.000 jiwa. Saat Chen Ping, yang bersembunyi dalam bayangan, mendengar 4 kata itu, tatapan matanya tiba-tiba menajam. Bagai elang, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari lubuk hatinya. Segala pikiran untuk berhati-hati dan menghindari konfrontasi sirna saat ini. Itu seperti mencari kemana-mana tanpa menemukannya, tetapi akhirnya ditemukan juga dengan mudah. Anjing tua itu, Soul Devourer, bersembunyi di sekte Elblis jiwa segudang ini. Melihat pria berjubah hitam yang memimpin tampaknya mulai kehilangan kesabaran, panji 10.000 jiwa di tangannya bersinar terang dengan cahaya hitam. Menyatu menjadi cakar hantu raksasa, sambil melolong memilukan, dan mencengkeram kepala lelaki belang harimau yang hampir tak berdaya melawan, dengan jelas berniat membunuhnya. Chen Ping tidak ragu lagi. Xiao Qi, lakukanlah. Sebelum dia selesai berbicara, dia melesat keluar dari semak berduri bagaikan anak panah. Saat masih di udara, pedang pembunuh naga sudah terhunus, cahaya dinginnya menerangi lembah yang agak redup. 5 elemen berputar, pedang menghancurkan semua hukum. Dia tidak menahan apapun, melepaskan gerakan mematikan yang menggabungkan pemahaman terdalamnya tentang 5 elemen. Aura pedang yang kental, menampilkan warna-warna berkilauan dan tampaknya berisi dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan lenyap di dalamnya, merobek udara. Dengan niat membunuh yang teguh dan tak tergoyahkan, dia tiba lebih dulu meskipun tertinggal di belakang, seketika.
melintasi puluhan kaki dan membidik langsung ke dahi dan lautan kesadaran pemimpin berjubah hitam itu. Pedang ini cepat, kejam, mengizinkan, juga berisi niat pedang yang tak tertandingi untuk menghakimi dan mengakhiri. Pemimpin berjubah hitam itu benar-benar fokus pada manusia binatang di depannya dan tidak menyangka kalau tiba-tiba ada yang menyerang dari samping dan belakang, dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Pada saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dan ketajaman energi pedang yang tak tertandingi, semuanya sudah terlambat. Dalam ketergesaannya, ia hanya bisa memegang panji jiwa segudang secara horizontal di depannya dan melepaskan seluruh energi iblisnya. Bayangan-bayangan hantu muncul di panji itu, mencoba menghalangi jalannya. Akan tetapi, pertahanannya rapuh seperti kertas saat berhadapan dengan serangan pedang hebat Chen Ping, yang menggabungkan berbagai hukum dan digerakkan oleh kekuatan abadi yang kacau. Tertawa, tak ada suara gemuruh yang memekakkan telinga, hanya suara lembut, seperti kain yang disobek. Energi pedang 5 warna mengiris mentega seperti pisau panas, dengan mudah menembus perlindungan energi hitam tebal dari panji 10.000 jiwa, dan kemudian menembus dahi pemimpin berjubah hitam dengan presisi yang sempurna. Pemimpin berjubah hitam itu langsung membeku, wajahnya masih menampakkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pupil matanya membesar dengan cepat. Detik berikutnya, tubuhnya bagaikan patung pasir yang lapuk oleh unsur-unsur alam. Retakan-retakan seperti jaring laba. Laba yang tak terhitung jumlahnya muncul dari alisnya. Kemudian, dengan ledakan, jiwa dan tubuh di dalamnya hancur total. Dan berubah menjadi abu. Hanya panji jiwa yang patah dan cincin penyimpanan yang jatuh ke tanah. Diam, keheningan yang mematikan. Senyum sinis di wajah keempat pria berjubah hitam yang tersisa langsung membeku, digantikan oleh rasa takut dan ngeri yang tak terbatas. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana pendatang baru itu muncul sebelum pemimpin terkuat mereka langsung terbunuh. Kedua bisman itu juga tercengang. Rasa linglung karena selamat dari cobaan berat itu membuat mereka lupa untuk bereaksi sejenak. Mereka menatap kosong ke arah sosok tinggi yang tiba-tiba muncul, mengenakan jubah biru dan memegang pedang panjang berlumuran darah. Chen Ping mengukuhkan otoritasnya dengan satu tebasan pedang, tanpa jeda. Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan lembut nan menyenangkan, bergerak bersamanya. Domain ruang waktu, buka. Terpusat padanya, ruang dalam radius 10 kaki sedikit terdistorsi, dan aliran waktu menjadi kental dan lambat. Keempat pria berjubah hitam, yang kekuatannya berkisar dari tingkat kedua hingga keempat alam abadi surgawi, tiba-tiba merasa seolah-olah mereka terjebak dalam rawa tak terlihat. Setiap gerakan mereka menjadi sangat sulit, dan sirkulasi energi iblis mereka juga sangat lambat. Mati, kata-kata dingin keluar dari mulut Chen Ping. Cahaya pedang bangkit lagi, bagaikan sabit kematian, menggambar lintasan maut dalam ruang waktu yang sempit. Tidak, lepaskan aku. Jeritan melengking dan permohonan ampun tiba-tiba terhenti. Kilatan cahaya pedang, dan 4 kepala melayang ke udara, wajah mereka dipenuhi teror dan putus asa. Mayat-mayat tanpa kepala itu bergoyang dan jatuh, darah menyembur keluar bak air mancur, menodai tanah hingga merah. Jiwa mereka, yang berusaha melarikan diri, dilumatkan oleh energi pedang yang tersisa di dalam domain tersebut. Dari saat Chen Ping muncul hingga pemusnahan total kelima murid Sekte Elblis Jiwa Segudang, seluruh proses hanya memakan waktu beberapa tarikan napas. Bersih dan efisien, dengan kekuatan yang menggelegar. Chen Ping berdiri dengan pedang di tangan, jubahnya berkibar, tak tersentuh debu. Dia perlahan berbalik dan menatap kedua manusia buas yang masih terkejut. Chen Ping merasa hebat pada saat itu. Namun akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak bisa lagi bersikap percaya diri dan sok tahu. Jika tidak, Anda akan mudah terbukti salah. Terima kasih banyak, senior, karena telah menyelamatkan hidupku.
Pria belang harimau itu adalah yang pertama bereaksi, menahan rasa sakit yang luar biasa dan berjuang untuk berlutut. Dengan satu lutut, suaranya sedikit bergetar karena syok dan luka-lukanya. Wanita dengan ekor macan tutul itu juga cepat berlutut, matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Tidak perlu formalitas seperti itu. Chen Ping mengangkat tangannya untuk menopang mereka, dan suatu kekuatan lembut mengangkat mereka. Tatapannya menyapu mayat-mayat di tanah dan panji 10.000 jiwa yang compang camping, alisnya sedikit berkerut. Kau baru saja bilang mereka dari Sekte Elblis 10.000 jiwa. Dan mereka sering datang untuk merampok tambang kristal jiwa binatangmu. Tepat, pria belang harimau itu menggertakkan giginya dan berkata, anak-anak iblis ini semakin merajalela dalam beberapa dekade terakhir. Mereka tidak hanya memburu anggota klan kita yang sendirian di pinggiran, mengambil jiwa mereka untuk mengembangkan ilmu jahat, tetapi mereka juga mengincar urat kristal jiwa binatang jauh di dalam pegunungan. Senior, kalau Chen Ping tidak langsung menjawab, berjalan ke tempat pemimpin berjubah hitam itu menghilang dan mengambil cincin penyimpanan serta panji 10.000 jiwa yang rusak dari kejauhan. Dengan paksa menembus batasan yang tersisa pada cincin penyimpanan itu dengan indera ilahinya. Selain beberapa pil dan bahan yang biasa digunakan dalam jalur iblis dan sejumlah kecil batu roh, tidak banyak barang berharga di dalamnya. Tidak ada petunjuk tentang pemakan jiwa atau rahasia inti sekte setan jiwa segudang. Pandangannya tertuju pada sisa-sisa daging dan darah serta aura yang masih tersisa dari para lelaki berjubah hitam. Teknik pencarian jiwa. Meskipun informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa-jiwa yang tersisa tidak akan lengkap dan dapat dengan mudah menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga, itu adalah cara paling langsung untuk mendapatkan informasi tentang sekte iblis jiwa segudang saat ini. Untuk menemukan sang pemakan jiwa dan mengungkap rahasia sekte setan jiwa segudang, mengambil beberapa risiko adalah tindakan yang patut dilakukan. Tanpa ragu-ragu lagi, Chen Ping segera membentuk segel tangan kuno dan rumit dengan tangannya. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi, bagaikan tentakel tak kasat mata, langsung menyelimuti serpihan-serpihan jiwa yang berserakan, berupaya menyerbu secara paksa dan merampas informasi ingatan mereka. Akan tetapi, tepat saat indera keilahiannya menyentuh jiwa-jiwa yang tersisa itu, sebelum dia dapat mulai mencari mereka. Secara menyeluruh, dia terperangkap di tengah-tengah serangan yang tiba-tiba. Telah terjadi perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga. Kehendak yang tak terlukiskan, dingin, jahat, dan sangat menakutkan, bagaikan langit berbintang yang tak berujung. Tampaknya menembus lapisan-lapisan penghalang ruang dan mengabaikan penghalang jarak, tiba-tiba turun ke tempat ini. Hidup, kehendak ini dipenuhi dengan kekerasan, kehancuran, dan ketidakpedulian yang memandang rendah semua makhluk. Langit tampak menjadi gelap dalam sekejap. Sebuah tangan raksasa yang sangat halus, yang seluruhnya terbuat dari kekuatan jiwa yang paling murni dan terkonsentrasi, muncul dari udara tipis di atas kepala Chen Ping. Tangan raksasa ini menutupi langit dan matahari, sidik jarinya terlihat jelas. Tangan itu seolah terbentuk dari jiwa-jiwa meratap yang terkompresi dan terkondensasi, memancarkan keagungan agung yang membuat hukum langit dan bumi bergetar dan ruang angkasa itu sendiri mulai terdistorsi dan runtuh. Tidak melakukan gerakan aneh, ia hanya menekan Chen Ping dan area sekitar yang luasnya beberapa puluh kaki. Dengan kuat dan tak tertahankan. Sebelum tangan raksasa itu benar-benar mendarat, tekanan yang mengerikan, seperti beban nyata seberat miliaran ton, menghantam hati dan jiwa Chen Ping. Dia merasakan napasnya terhenti seketika, darahnya hampir membeku, tulang-tulangnya mengerang karena tekanan, dan bahkan pikirannya menjadi lamban. Ini benar-benar penghancuran dalam level kehidupan. Orang yang melakukan gerakan itu pasti berada pada tingkat ketujuh alam abadi surgawi, atau bahkan lebih tinggi. Gawat, dia adalah ahli top dari Sekte Elblis jiwa segudang.
Mereka benar-benar menanamkan mantra pelacakan dan serangan balik yang begitu kuat dalam jiwa para murid ini. Chen Ping dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang amat sangat, ia merasa seakan-akan jiwanya akan musnah. Pun, dia tidak ragu bahwa jika tangan halus ini menekannya, dia akan musnah sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak sedikit. Melarikan diri. Kita harus melarikan diri. Semua pikiran terkumpul menjadi satu kata ini dalam sekejap. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk melawan. Berjalan, Chen Ping mengeluarkan raungan rendah, api pun menyala, dia mengaktifkan langkah pengendalian api, dan tubuh emasnya yang tak terhancurkan melindungi seluruh tubuhnya. Dengan tangan kirinya, dia tiba-tiba mencengkeram, dan sebuah kekuatan lembut menyapu Si Yan yang ketakutan dan wanita berekor macan tutul Yingwu, sementara tangan kanannya menarik unicorn api kecil yang ketakutan itu ke dalam pelukannya. Lipatan ruang, melarikan diri. Dia melepaskan pemahaman tertinggi mengenai hukum ruang, dengan paksa mendistorsi ruang di depannya, sosoknya menjadi kabur, seperti seberkas cahaya antara kenyataan dan ilusi. Ia melarikan diri dengan putus asa menuju area terbuka di luar hutan. Ke arah yang berlawanan dengan arah jatuhnya tangan ilusi itu. Kecepatannya begitu tinggi hingga hampir melampaui batas tangkapan visual. Saat sosoknya menghilang, ledakan, tangan besar itu akhirnya menekan ke bawah. Tidak terjadi ledakan dahsyat seperti yang kubayangkan, sebaliknya, terdengar suara mengerikan dari kehancuran. Seakan-akan semuanya telah hancur lebur. Area yang ditekan oleh tangan raksasa itu hancur berkeping-keping seperti cermin pecah, lalu runtuh dan mengerut. Akhirnya membentuk area hampa mutlak dengan diameter sekitar 10 kaki dan tak berdasar. Cahaya, udara, tanah, bebatuan, dan bahkan energi spiritual paling dasar serta pecahan hukum langit dan bumi semuanya lenyap, hanya menyisakan kekosongan paling penting dan tak bernyawa. Diri, gelombang kejut yang mengerikan, seperti tsunami yang tak terlihat, tanpa henti mengejar ke arah Chen Ping melarikan. Kemanapun ia lewat, ia membuat alur yang dalam di tanah, mengubah tumbuh-tumbuhan menjadi debu. Meskipun Chen Ping telah melarikan diri jauh, namun gelombang kejut yang mengejarnya masih menghantam keras. Tubuh emasnya yang tak bisa dihancurkan. Engah, Chen Ping terpukul seperti terkena pukulan berat, La terhuyung, dan darah yang dimuntahkannya membentuk lengkungan tragis di udara. La menahan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah organ-organ dalamnya bergeser, dan guncangan yang menghantam jiwanya. Memanfaatkan momentum itu, kecepatannya meningkat lagi, dan ia melesat dengan gegabah tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak berani berhenti sedetik pun, memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Dia bahkan terus menggunakan teleportasi spasial jarak pendek tanpa mempedulikan pengeluaran energi, hingga dia merasakan sensasi mengerikan terkunci seperti lintah perlahan menghilang dan aura kehancuran yang mendebarkan di belakangnya juga memudar. Baru saat itulah dia berani memperlambat sedikit. Benda itu jatuh seperti meteorit ke dalam gua yang sangat terpencil dan sempit yang ditumbuhi tanaman merambat. Ledakan, La jatuh tersungkur ke tanah di dalam gua, batuk darah beberapa kali. Wajahnya sepucat kertas, dan napasnya sangat tersengal-sengal. Pelariannya yang putus asa barusan hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan abadi dan energi mentalnya. Keduanya terlempar dan benar-benar kehilangan arah, tetapi untungnya Chen Ping melindungi mereka, dan mereka hanya menderita luka ringan. Si unicorn api kecil dengan cemas menjilati darah dari bibir Chen Ping, sambil mengeluarkan rintihan sedih. Chen Ping membutuhkan waktu satu batang dupa penuh untuk menenangkan napasnya sebelum ia hampir tak mampu menahan darahnya yang bergejolak dan jiwanya yang gemetar. Namun, kerusakan organ dalamnya dan menipisnya kekuatan abadinya tak dapat pulih dalam waktu singkat. La mengingat kejadian itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Kekuatan dari Sekte Elblis Jiwa Segudang yang menyerang dari jauh sungguh tak terduga.
10 surga ini memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan penuh dengan bahaya. Senior, apa kabar? Lelaki bergaris-garis harimau itu berusaha keras untuk duduk, menatap wajah pucat Chen Ping, dan bertanya dengan khawatir, nadanya dipenuhi rasa terima kasih dan ketakutan yang masih tersisa. Wanita dengan ekor macan tutul itu juga meliriknya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Chen Ping melambaikan tangannya, suaranya agak serak, memandang keluar gua, tatapannya serius. Orang yang baru saja bergerak itu sangat kuat. Dia mungkin anggota tingkat tinggi Sekte Iblis Jiwa Segudang, atau bahkan pemimpin sekte. Mendengar hal itu, baik lelaki bercorak harimau maupun perempuan berekor macan tutul sama-sama menampakkan ketakutan di wajah mereka. Pemimpin Sekte Iblis 10.000 jiwa adalah iblis raksasa dengan reputasi menakutkan di seluruh 10 surga. Senior, kenapa kamu? Pria bergaris-garis harimau itu ragu-ragu, jelas bingung dengan tindakan tiba-tiba Chen Ping dalam menolongnya dan fakta bahwa ia telah memprovokasi musuh yang begitu kuat. Chen Ping menatap mereka dan berkata dengan suara berat, aku punya dendam lama dengan Sekte Iblis Jiwa Segudang. Kalian menyebut tempat ini pegunungan segudang binatang, siapa kalian? Kami adalah murid Sekte 10.000 binatang. Pria belang harimau itu berkata, Junior Xian, ini Yingwu. Kami berdua adalah murid patroli Sekte 10.000 binatang, yang bertanggung jawab menjaga area luar ini untuk mencegah orang luar masuk tanpa izin dan untuk menghadapi gangguan dari Sekte Iblis 10.000 jiwa. Suaranya melemah di akhir. Chen Ping mengangguk. Sekte Myriad Beast terdengar seperti kekuatan pribumi di pegunungan yang luas ini, dan ia memusuhi Sekte Setan. Myriad Souls. Ini sangat cocok untuknya. Dia perlu mempelajari lebih lanjut tentang 10 surga, terutama tentang Sekte Iblis Jiwa Segudang, dan kedua murid. Manusia buas lokal ini tidak diragukan lagi merupakan titik awal yang baik. Pada saat yang sama, menyelamatkan mereka dapat dianggap membentuk hubungan baik dengan Sekte 10.000 binatang. Dia memandang kedua orang yang masih terguncang, dan si unicorn api kecil di sampingnya yang menatapnya dengan penuh ketergantungan, dan pikirannya pun mulai terpacu. Sang pemakan jiwa bersembunyi di Sekte Iblis Jiwa Segudang, sebuah sekte yang kuat dengan banyak anggota yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, pergi ke sana dengan gegabah sama saja seperti melempar telur ke batu. Barangkali, gerbang 10.000 binatang ini dapat berfungsi sebagai pijakan sementara dan sumber informasi. Tempat ini tidak aman untuk ditinggali terlalu lama. Meskipun tokoh berpengaruh itu tidak datang langsung kepada kami, kami tidak dapat menjamin bahwa ia tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Chen Ping berdiri. Meskipun wajahnya masih pucat, tatapannya telah kembali tenang dan tajam. Ayo kita pergi dari sini dulu dan cari tempat aman untuk membahas ini lebih lanjut. Apa kau tahu tempat terpencil untuk menginap di dekat sini? Xian dan Yingwu bertukar pandang dan keduanya melihat harapan di mata masing-masing. Chen Ping kuat dan memiliki dendam terhadap Sekte Setan Jiwa Segudang. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, niscaya itu akan menjadi hal yang baik bagi Sekte Binatang Segudang. Senior, kami tahu beberapa benteng tersembunyi. Silakan ikuti kami. Xian berjuang keras untuk berdiri. Meskipun lukanya serius, keakrabannya dengan medan memungkinkannya bertindak sebagai pemandu. Chen Ping mengangguk, dan bersama unicorn api kecilnya, menghilang ke dalam kegelapan jauh di dalam gua.